Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infan Zaisni. Di sini saya akan membahas bank soal pengantar ekonomi mikro. Saya akan membahas dua bank soal, yaitu bank soal milik Bapak Tete dan juga milik Ibu Nela. Yang pertama ini saya akan membahas bank soal milik Bapak Tete. Bisa kalian lihat di bank soal, terdapat 6 buah soal yang rata-rata dari soal tersebut adalah soal teori. Dan saya yakin kalian pasti bisa menjawab soal-soal teori tersebut. Tetapi di sini juga saya akan membahas beberapa soal dari soal-soal teori tersebut. Seperti di nomor pertama, di situ ditanyakan mengenai materi teori perilaku konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih teori perilaku konsumen itu. Nah, sudah terlihat di sini bahwa teori perilaku konsumen adalah teori yang menjelaskan perilaku konsumen di dalam membelanjakan penghasilannya yang tertentu dan juga terbatas guna memenuhi kebutuhannya sehingga dicapai kepuasan yang maksimum. Di teori perilaku konsumen ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan juga ordinal. Apa sih bedanya? Nah, kalau di pendekatan kardinal ini mengatakan bahwa kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan uang atau dapat dihitung secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Nah, di pendekatan kardinal ini terdapat atau berlaku juga hukum Gosen. Nah, hukum Gosen ini mengatakan apabila suatu kebutuhan dipenuhi dengan suatu barang yang sama secara terus-menerus, maka tambahan kepuasannya atau marginal utility-nya akan berkurang dan pada tingkat tertentu pasti akan menjadi negatif. Nah, hukum Gosen ini disebut juga dengan hukum kepuasan yang menurun. Nah, dalam pendekatan ini terdapat dua konsep, yaitu total utility dan marginal utility. Untuk kurvanya kalian bisa lihat di sini, yang atas itu kurva total utility, sedangkan yang bawah marginal utility. Untuk mencari marginal utility gimana sih? Nah, rumusnya itu delta T dibagi delta Q. Nah, delta itu apa sih? Delta itu perubahan. Nah, perubahannya itu dari sesudah dikurangi sebelum. Lalu yang kedua ada pendekatan ordinal. Kalau pendekatan ordinal apa sih? Nah, pendekatan ordinal ini adalah pendekatan yang mengatakan bahwa kepuasan konsumen itu tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dibandingkan antara kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa dengan konsumsi barang yang lainnya. Di dalam pendekatan ini juga terdapat dua konsep, yaitu konsep kepuasan sama. Nah, kurvanya itu akan sama dengan kurva isokos entar di materi teori perilaku produsen. Dan yang kedua itu konsep garis anggaran. Di materi teori perilaku produsen itu kurvanya akan sama dengan kurva isokwan. Nah, ini untuk kurvanya. Nah, yang budget line ini adalah garis anggaran, dan yang melengkung-melengkung ini adalah kepuasan sama atau indifference curve. Selanjutnya saya loncat ke nomor 4. Di nomor 4 ini mengenai materi teori biaya. Dipertanyakan apa itu fixed cost dan variable cost. Nah, untuk fixed cost ini adalah seluruh biaya tertentu yang sudah ditetapkan atau sudah pasti harus dibayar perusahaan berapapun besar output yang diproduksi. Fixed cost ini jumlahnya tidak berubah baik pada waktu perusahaan tidak memproduksi sama sekali maupun pada saat memproduksi output tertentu. Nah, contohnya itu biaya sewa gedung dan juga biaya penyusutan dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan variable cost adalah biaya yang berubah-ubah bersama dengan perubahan pada tingkat output, atau dapat diartikan biaya total yang dibebankan kepada produsen per unit waktu untuk semua input variabel yang digunakannya. Nah, contohnya itu seperti upah tenaga kerja, biaya pembelian bahan baku, dan lain-lain. Nah, untuk kurva marginal cost dan average cost kita dapat lihat di sini. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa
kurva marginal cost itu akan memotong garis average cost pada saat titik average cost itu minimum. Kenapa sih? Soalnya di situ ditandai bahwa telah terjadi efisiensi produksi. Lalu di nomor 5 mengenai teori pasar. Nah, teori pasar ini ada beberapa seperti pasar persaingan sempurna, pasar tidak sempurna, lalu ada monopolistik, dan juga lain-lain. Nah, di soal nomor 5 ini hanya ditanyakan mengenai struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini apa sih? Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang di dalamnya terdapat transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Nah, contohnya itu seperti pasar tradisional. Sedangkan pasar tidak sempurna ini adalah sebuah bentuk pasar yang menggambarkan sebuah situasi di mana terdapat sebuah penjual tunggal atau hanya beberapa saja. Contohnya itu seperti di kalau di toko, contohnya itu kayak Elzata. Nah, di Elzata itu mereknya cuman itu aja kan, nggak ada yang lain. Nah, lalu untuk ciri-ciri persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini sama saja seperti pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-cirinya ini sudah saya tuliskan di sini. Kalau pasar persaingan sempurna, cirinya itu di dalam pasar terdapat penjual yang sangat banyak jumlahnya. Jadi banyak gitu, nggak cuma 1-2 doang. Seperti di pasar tradisional kan banyak tuh penjualnya. Lalu sedangkan di pasar monopolistik, nah di sini tuh ciri-cirinya salah satunya ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, terus penjual yang menentukan harga, gak ada tawar-menawar lah istilahnya mah. Lalu di nomor 6 ini kita disuruh mengisi tabel. Nah, dari tabel-tabel ini kita itu punya rumus. Nah, rumusnya sudah saya tulis di sini ya. Kalian bisa catat di buku catatan kalian atau bisa dihafal juga. Nah, sudah diketahui di situ tuh TC-nya dan juga P-nya. Nah, kan di salah satu tabel ada ditanya TC. Nah, untuk mencari TC kalian tinggal masukin aja nih key-nya. Nah, seperti ini nih, sudah saya hitung. Untuk key-nya 1, TC-nya akan bernilai 20,06. Cara ngitungnya gimana sih? Nah, di sini kalian kuadratin dulu yang ini, jangan kalian 0,6 dikali 1 dulu baru dikuadratin, tapi kalian harus kasih kurung untuk si key-nya. Jadi ntar yang pertama kali dihitung itu yang di dalam kurung ini, jadi kalian kuadratkan dulu baru dikali dengan 0,06, baru selanjutnya kalian operasikan dengan yang lainnya. Begitupun dari Q1 sampai Q10. Di sini saya sudah hitung dan jawaban saya ini. Kalau kalian juga menghitung bisa diakurkan dengan saya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu AC. AC itu average cost. Nah, average cost ini didapatnya dari total cost dibagi kuantitas. Nah, setelah kalian mencari total costnya itu nih berapa, baru kalian bagi dengan kuantitasnya. Nih, ketika Q-nya 1, average cost-nya itu 20,06 dibagi 1. Ketika kuantitasnya 2, nah si negatif 59,76 ini dibagi 2, hasilnya segini. Nah, begitupun selanjutnya sampai ke Q10. Lalu selanjutnya marginal cost. Marginal cost ini rumusnya delta TC dibagi delta Q. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa delta itu adalah perubahan, jadi sesudah dikurangi sebelum. Nah, untuk yang pertama ini marginal utility-nya negatif 59,76
dikurangi 20,06 dibagi 2 dikurangi 1, hasilnya itu negatif 79,82. Sedangkan untuk yang kedua ini kan total sesudahnya itu negatif dan sebelumnya juga negatif, berarti di tengah-tengah ini kan menjadi negatif ketemu negatif. Nah, ntar yang ini tuh akan berubah jadi positif. Nah, makanya jadi negatif 139,46 ditambah 59,76 dibagi 1, satunya itu 3 dikurangi 2, hasilnya itu 79,70. Nah, begitupun selanjutnya. Makanya apabila di sini itu ada negatif dengan negatif, kalian itu harus menggunakan kurung. Jadi ini negatif dikali negatif, jadi positif. Nah, lalu selanjutnya itu ada TR. Nah, untuk TR ini dirumuskan lagi, yaitu untuk rumus TR ini P dikali Q. P nya kan sudah ada segini, nah lalu dikali Q. Nah, Q nya itu udah aja si variabel aja, jadi 12 dikali Q 12Q, negatif 0,03 Q dikali Q yaitu negatif 0,03 Q kuadrat. Nah, ini kalian udah dapat rumus TR nya segini, tinggal kalian masukin aja. Kalau Q nya 1, TR nya berapa, pengerjaannya sama seperti yang tadi TC. Jadi yang dikerjakan duluan itu yang pangkat, baru dikaliin yang konsonan depannya. Lalu MR. Nah, untuk MR ini pengerjaannya sama seperti MC, jadi saya yakin kalian bisa lah ya. Nah, ini nih tabelnya, saya sudah isi semua tabelnya. Lalu di yang C itu kan diminta gambar kurvanya. Saya yakin kalian bisa menggambar kurvanya karena tinggal memindahkan dari yang tabel ini ke garis X, Y. Nah, untuk yang horizontal itu kalian tulisnya itu Q. Jadi ya untuk yang horizontal angkanya itu 1, 2 sampai 10. Nah, sedangkan untuk vertikal ini untuk milik si TC, AC, MC. Nah, kalau saran dari saya nanti kalian bagi dua. Yang pertama, kurva yang pertama itu milik si TC, AC, MC, lalu kurva yang kedua milik TR dan juga MR. Oke, soal selanjutnya adalah soal milik bola. Sama seperti soal sebelumnya, soal ini juga rata-rata soal teori ya. Jadi saya tidak akan membahas banyak, dibagi dua bagian kan, yang PG sama uraian. Nah, saya mungkin di pilihan kali ini hanya akan membahas beberapa saja. Nah, untuk soal yang pertama, bila total produk turun, maka average produk tenaga kerja akan ikut menurun. Kenapa? Soalnya kita ketahui rumus dari average produk tersebut, total produk dibagi oleh bar L atau tenaga kerja. Maka apabila total produk menurun, maka average produk atau rata-rata produk akan ikut menurun. Nah, sebagai perumpamaan, misal pada bulan Juni produk yang dihasilkan oleh perusahaan A itu 12 unit dan pekerjanya itu 2 orang. Nah, kita dapat average produknya itu sekian, dapat 6. Nah, sedangkan pada bulan Juli mengalami penurunan menjadi 10 unit dan total tenaga kerjanya masih tetap 2 orang. Nah, maka average produknya ikut turun menjadi 5. Lalu soal selanjutnya nih, yang ketiga, kasus pada perusahaan yang menggunakan 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan barang modal, yang keduanya bersifat variabel. Karena semua faktor tersebut bersifat variabel, maka kita berhubungan dengan jawabannya itu analisis jangka pendek. Soalnya ini itu bersifat variabel. Kalau variabel itu pasti selalu berhubungan dengan analisis jangka pendek. Soalnya variabel kan berubah-ubah, ketika Q-nya segini maka hasilnya segini, jadi tidak tetap gitu. Lalu
maka MPK per MPL adalah, nah kita harus tahu dulu nih, MRT/SLK itu apa? Nah, MRT/SLK itu sama aja kayak MPL dibagi MPK. Nah, MPL dibagi MPK nya itu kan 4, maka kalau MPK dibagi MPL nya tinggal dibalik aja, jadi 1 dibagi 4, jadi 1/4. Lalu soal selanjutnya yang ini, titik equilibrium produsen tercapai pada saat, nah untuk yang A, lihat dulu nih, indifference itu miliknya konsumen, lalu indifference bersinggungan, nah ini juga miliknya konsumen. Nah, kurva isokuan berpotongan dengan isokos. Kalian harus tahu dulu nih, ciri-cirinya itu seperti apa, atau sifatnya itu seperti apa dari teori perilaku produsen si kurva-kurva ini tuh. Nah, pokoknya di teori perilaku produsen ini, si kurva isokuan dan isokos itu nggak boleh berpotongan, berarti yang C salah. Nah, yang E dulu nih, kurva isokuan bersinggungan dengan garis anggaran. Kurva isokuannya produsen, garis anggarannya konsumen, jadi kan ini nggak sinkron ya, jadi ini juga salah. Nah, jawabannya itu D. Selanjutnya, nah yang ini kalian pasti tahu ya, long average cost. Nah, pasti akan membungkus short average cost, seperti yang tadi di soal PKT saya teorinya jelaskan. Nah, yang ini keuntungan mencapai maksimum jika, pasti kalian tahu bahwa apabila TR lebih besar daripada TC. Nah, selanjutnya ke yang bagian 2. Yang bagian 2 ini uraian. Nah, uraian ini soalnya nomor 1, gambarkan kurva biaya rata-rata jangka pendek, kurva biaya marginal jangka pendek, dan kurva biaya jangka panjang. Dan terakhir kurva marginal jangka panjang. Nah, untuk kurva biaya rata-rata jangka pendek dan marginal jangka pendek bisa disatuin seperti ini. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kurva marginal cost ini akan memotong kurva average cost pada saat titik minimum. Ini tuh menandakan bahwa sedang terjadinya efisiensi produk, makanya memotong si average cost pada titik minimum. Nah, untuk yang kurva biaya rata-rata jangka panjang, nah kurvanya itu seperti ini, jadi yang di dalam itu short run average cost dan yang membungkusnya itu long run average cost. Lalu yang terakhir kurva biaya marginal jangka panjang. Nah, kurvanya itu seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nah, lalu diminta tunjukin skala disekonomis sama skala ekonomisnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu skala ekonomis dan apa itu skala disekonomis. Nah, skala ekonomis ini garis kurva yang menurun, sedangkan skala disekonomis ini garis kurva yang menaik. Maka kalian bisa tunjukkan tuh, ekonomis yang mana, disekonomis yang mana. Yang menurun ini itu ekonomis, sedangkan yang naik ini disekonomis. Begitupun semua kurva ini kalian tinggal tunjukkan satu-satu. Lalu di soal yang kedua, apa yang dimaksud produk yang optimum? Gambarkan perusahaan dalam persaingan sempurna dalam kondisi untung. Dalam gambar tunjukkan beserta keuntungannya. Nah, apa dulu nih produk yang optimum? Nah, produk yang optimum adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk kecil, tetapi penghasilan yang didapatkan itu besar atau lebih tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kata lain, mendapatkan laba. Nah, untuk kurva persaingan sempurna ini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan PR dan yang kedua itu pendekatan MC dan juga AC. Untuk pendekatan PR kurvanya itu seperti ini ya. Nah,
Di sini itu kalian bisa lihat untuk yang pertama nih, yang dari 0 sampai 40 itu tuh dalam keadaan loss. Kenapa? Soalnya total cost-nya itu lebih tinggi daripada total revenue, lebih atas gitu ya. Nah, untuk yang paling kanan nih, dari 85 sampai 100 ke sana juga loss. Kenapa? Soalnya di sini juga terjadi total cost itu lebih tinggi daripada total revenue. Maka, untuk yang di tengah-tengah itu mendapatkan profit. Nah, profit itu karena total revenue-nya itu lebih tinggi nih daripada total cost. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam keadaan untung itu berada di bagian yang kedua nih, yang di total revenue-nya lebih tinggi daripada total cost. Lalu selanjutnya pendekatan MC dan juga AC. Nah, untuk kurvanya itu seperti ini. Kalian pertama-tama menggambarkan dulu kurva MC lalu kurva AC. Nah, si kurva MC ini kita ambilnya itu dari yang terjadi efisiensi produk, jadi si MC-nya memotong si AC. Nah, lalu kalian tarik garis nih dari P1 sampai manapun, pokoknya memotong si MC dan juga AC. Nah, di sini untuk revenue-nya itu O, Q, A, P1. Sedangkan untuk labanya yang saya arsir jadi sebesar P1, P2, BA. Itu untuk kurva persaingan sempurna pendekatan MC dan AC. Lalu ke nomor 3 itu diminta isi tabel yang masih kosong. Nah, untuk rumus-rumusnya sudah saya tulis di sini. Kalian bisa catat ataupun bisa hafalkan. Nah, untuk total fixed cost ini mau berapapun Q-nya, mau Q-nya 100, mau 200, si total fixed cost-nya ini pasti sama. Nah, di sini kan sudah diketahui Q-nya 2, total fixed cost-nya 80, maka dari Q0 sampai seterusnya si fixed cost-nya itu pasti 80. Nah, untuk TVC, TC, AFC, dan seterusnya itu menyesuaikan sesuai dengan rumus yang saya tulis ini. Nah, ini saya beberapa sudah jabarkan, sudah beri contoh. Nih, misalnya kan pada saat Q-nya 1 itu si TVC-nya yang diketahui, jadi 60 sama dengan TC dikurangin 80. Nah, tinggal pindah ruas saja kalian. Ini yang tadinya negatif pindah ruas ke sini jadi positif. Jadi TC-nya dapat 60 ditambah 80. Begitu juga semuanya dari 1 sampai 3 juga seperti itu. Lalu untuk AC juga sama, tinggal TC dibagi Q-nya. Pokoknya semuanya sama, tinggal ikuti rumus saja. Nah, ini jawaban dari saya. Tinggal kalian akurkan ya, sama atau enggak nih. Kalau sama berarti kita hitungan kita sudah benar. Kalau misalnya beda, kalian coba hitung lagi, atau ntar bidang 1 akan melaksanakan sesi tanya jawab untuk soal ini. Nah, untuk info selanjutnya itu kalian simak aja di IG Himak. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Ini sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kata-kata yang salah atau masih banyak kekurangan.